terhubung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi Magnet Rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Magnet Rezeki. Satu sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali sama-sama bertatap muka di dalam dunia online, di Facebook, di YouTube Magnet Rezeki. Semoga dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita, cintai kita, berkahi kita, dan makin dekatkan kita dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir. Banyak sekali yang sudah hadir, sudah 453 orang. Ada Ibu Triana dari Tangerang. Ya, alhamdulillah, selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Deti Sulistiani dari Tangerang juga ya. Oh, banyak juga dari Tangerang ini ya. Masya Allah. Ibu Ani dari Ani Indarti dari Surabaya hadir. Kemudian ya Triko Juna ya, selamat datang, dan semuanya ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masya Allah, banyak sekali. Panas dah sehat, alhamdulillah, syukur. Hari ini kita akan berbincang inspiratif tentang Quranic Immunity ya. Quranic Immunity sebagai ikhtiar dari penyembuhan rutin. Topik ini menjadi penting karena mudah-mudahan ya kita bisa berikan sedikit ya kontribusi agar sahabat-sahabat kita yang ada di belahan bumi manapun ya
Semoga yang mereka yakin bahwa ada penyembuhan, ikhtiar penyembuhan ya, yang medis dilakukan, yang ikhtiar langit juga dilakukan, apapun dilakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya semuanya untuk mendapatkan kesehatan yang paripurna ya. Dan ini juga teman-teman yang mengikuti training online Magnet Rezeki level 1 batch ke-7, bisa jadi ini adalah pendalaman dari materi yang kita sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya. Oke, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bincang inspiratif kita kali ini memberikan ketenangan, kemudian juga solusi ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala percepat ya kesembuhan kita di Indonesia ini yang menghadapi ya. Kita pengen ya kayak Brunei ya. Brunei itu sudah nol ya, sudah nol kasus selama 400 hari lebih. Jadi selama 400 hari lebih tidak ada penambahan kasus dan hanya ada 3 orang yang meninggal dunia, itu asbab COVID ya. Itu Masya Allah ya. Jadi mestinya Islam ya seperti itu, memberikan solusi ya, memberikan solusi. Dan saya baca di sebuah harian ya, di sebuah surat kabar online disebutkan bahwa Sultanah Bolkiah itu turun langsung untuk memimpin rakyatnya melakukan pendekatan terhadap Al-Quran ya. Jadi langsung turun gitu ya beliau, dan itu masuk dalam jurnal hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian kenapa Brunei bisa cepat sembuh gitu ya, karena ternyata salah satunya adalah sigapnya pemerintah ya. Tentunya ada ikhtiar-ikhtiar duniawinya, tapi juga jadi semua perbatasan ditutup, kemudian dilakukan berbagai macam upaya-upaya gitu ya. Tapi yang paling penting adalah turunnya langsung Sultan gitu ya, itu untuk mengajarkan Al-Quran ya kepada warganya, dan setiap hari diisi dengan Al-Quran. Nah tentunya ini harusnya menjadi satu kabar baik loh gitu kan bagi kita, agar kita juga bisa ngambil nih intisarinya gitu ya. Saya sedari awal ke video gitu kan, membuat sebuah video tentang Quranic Immunity ya, dan itu alhamdulillah ditonton 1,5 juta di YouTube, dan ternyata malah di-ban gitu kan, karena banyak yang melaporkan ya, mungkin judulnya yang nggak tepat ya, karena terlalu bombastis. Saya katakan sudah ditemukan tanda petik vaksin corona ya, padahal pada saat itu orang belum bicara tentang vaksin ya. Dan Brunei itu ranking 1 teman-teman semua ya, Bapak Ibu. Brunei itu ranking 1 dalam pengelolaan COVID. Kita mau ambil nih inspirasinya ya. Jadi kita mau ambil inspirasi dari apa yang terjadi di Brunei, dan mari sama-sama kita ambil. Nah mungkin pembahasan kita malam ini insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan buat kita untuk sama-sama jadi makin dekat dengan Al-Quran, dan akhirnya Al-Quran yang bantu kita ya, bantu kita untuk menyelesaikan persoalan kita ya. Yuk sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu, ini tema kita kali ini, penggunaan Quranic Immunity sebagai ikhtiar penyembuhan pasien COVID selain ikhtiar medis ya. Jadi teman-teman semua, ini saya besarkan Quranic Immunity-nya ya, jadi penggunaan Quranic Immunity, dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya sendiri di rumah gitu ya, tentang kaitannya dengan Quranic Immunity ini. Bersama saya juga ada 2 orang dokter ya. Yang pertama adalah Dokter Krisanti ya, beliau seorang dokter aktif ya. Assalamualaikum Dok. Nih. Assalamualaikum Dokter Krisanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya adalah Dokter Fikri ya, Dokter Fikri. Assalamualaikum Dokter Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nas. Alhamdulillah ya, saya akan bersama dengan kedua tamu saya, dan kedua-duanya dokter ya, yang nantinya kita akan berbincang tentang bagaimana pandangan dokter ya terhadap Al-Quran sebagai penyembuh itu ya. Nah jadi nanti kita akan perkaya materi kita dengan para dokter yang akan menyampaikan tentang Quranic Immunity ini ya. Sedikit saya sampaikan teman-teman semua, kemarin itu ada yang WA saya ya, yang beliau WhatsApp saya tentang tentang dirinya ya. Nah yuk sebentar saya zoom dulu ya, tentang seorang dokter spesialis yang saya agak terkejut karena beliau menghubungi saya gitu ya. Beliau menghubungi saya, ini saya tutup namanya ya gitu kan. Perkenalkan, nama saya dokter titik-titik spesialis anestesi. Jadi beliau tuh adalah spesialis anestesi, baru saja terpapar COVID dan sempat dirawat di rumah
sehat selama 5 hari ya. Kita kalau di Magnet Rezeki rumahnya rumah sehat ya. Di RS selama 5 hari. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam masa pemulihan pasca terpapar, apakah yang harus saya lakukan supaya segera pulih dan bisa kerja kembali? Saya sejak hari Senin sudah bekerja setengah hari, pulang dari kerja lemes gitu kan. Nah, pada saat itu saya agak terkejut gitu ya. Masya Allah, ini seorang dokter spesialis kok menghubungi saya. Akhirnya saya konfirmasi, mohon maaf Bapak dokter spesialis, kenapa bertanya pada saya Pak gitu ya. Kemudian ini kata beliau, betul Pak, melalui MR bagaimana caranya? Saya tahu Pak Ustadz lebih banyak tahu, apalagi kami satu keluarga. Jadi satu keluarga terkena COVID. Secara medis ya kami lakukan sesuai prosedur ya. Jadi udah nggak usah ditanya deh, kalau dokter spesialis mah udah pasti melakukannya sesuai prosedur. Mungkin bisa memberi arahan bagaimana menghadapi pandemi ini melalui Magnet Rezeki. Kemudian akhirnya karena beliau sudah menyatakan niatnya seperti itu gitu ya. Ya udah saya bilang, ya Rob, baik Pak Dokter, ini pengalaman sederhana kami. Jadi teman-teman, ini adalah pengalaman sederhana kami menghadapi COVID. Alhamdulillah kami menghadapinya dengan cool, dengan tenang, dengan damai gitu ya. Ada juga beberapa keluarga yang menghadapi COVID, tapi kita juga arahkan untuk melakukan Quranic Immunity ini. Kami menyebutnya sebagai Quranic Immunity, sebagai booster imunitas selain metode kesehatan. Jadi kami menyebutnya ini sebagai Quranic Immunity. Jadi imunitas menggunakan Al-Quran sebagai booster ya. Jadi bukan sebagai satu-satunya, tapi sebagai alat bantu bagi metode kesehatan ya. Nah, caranya adalah membaca Al-Quran tadarus secara jahar, suara keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Baca Quran biasa ya, kemudian ditiup di air, kemudian diminumkan. Nah, hal ini dilakukan secara rutin. Itu yang saya sampaikan kepada dokter tersebut. Nah, bisa juga dengan ayat yang lebih spesifik ya. Ayat yang lebih spesifik ya saya jelaskan dalam video berikut ini. Jadi pada saat itu saya sudah ada video yang menyampaikan tentang hal itu. Kemudian saya kirim ke beliau. Masya Allah, ya Allah, engkau kirimkan petunjukmu melalui saya untuk diriku yang terkena dampak pandemi. Bayangkan teman-teman semua, Bapak Ibu, dokter juga manusia, perawat juga manusia. Mereka juga punya perasaan gitu ya. Ketika mereka terkena COVID, ya ada juga rasa galau, rasa takut, rasa cemas. Walaupun mereka sudah mengerti bagaimana cara menghadapinya gitu ya, tapi juga tetap mereka adalah manusia biasa. Nah, ketika dikirimkan alat bantu seperti ini, mereka merasa bersyukur sekali ya. Kemudian akhirnya insya Allah akan saya jalani, dan semoga dokter dan keluarga makin sehat. Amin Pak Ustadz. Rasanya plong banget setelah mendengar dan melihat video di atas. Kemudian akhirnya beliau setelah itu ada lanjutan WhatsApp-nya dengan saya. Pak Nas, saya sudah dapat ayat yang seperti ini. Terus kemudian saya zikirkan, saya bacakan di depan air, kemudian saya minumkan, lalu kemudian rasanya jauh lebih tenang. Jadi itu yang terjadi pada sang dokter tersebut. Nah, videonya nanti teman-teman bisa lihat di channel Telegram ya. Tapi hari ini kita akan bahas video ini ya. Nanti kita akan bahas tata caranya. Kalau ini kan mungkin ada perkenalan dulu dari saya gitu ya. Ya ucapan-ucapan kemudian teori-teorinya dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa sambil dilihat materi-materi ini. Dan ketika saya saya latar belakangnya kimia ya, dan ini ada jurnal saya yang diterbitkan di Malaysia ya. Saya meneliti tentang getaran ya. Jadi bagaimana sesuatu yang PPB level sangat halus gitu, kemudian kita bisa mengetahuinya, bisa mengenalnya. Jadi saya udah terbiasa melihat apa-apa yang nggak dilihat oleh orang lain begitu ya. Jadi yang saya lihat itu adalah senyawaan arsenik. Jadi sisa dari, misalnya ini sisa dari minuman orang, kan arsenik itu racun ya. Kemudian ada bekasnya gitu ya, kemudian diambil pakai forensik ya, teknik forensik. Kemudian itu dimasukkan ke dalam ke dalam metode kami ya, menggunakan capillary electrophoresis. Kemudian kita bisa tahu gitu, ini jenis arsenik yang mana. Padahal kan cuma bekas bibir gitu, bekas minuman gitu. Nah, kami udah terbiasa menghadapi hal-hal yang halus seperti itu. Nah, seperti ketika melihat COVID, saya akhirnya melihat COVID ya sama ketika melihat zat-zat yang halus seperti itu juga. Kita bisa memahami, walaupun saya bukan dokter, tapi teman-teman semua, latar belakang agama kita kan juga menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai syifa. Ya nanti
kita diskusi nih dengan dokter gitu ya, dengan dokter Krisanti, dengan dokter Fikri gitu ya, kaitannya dengan bagaimana Al-Quran bisa membantu penyembuhan. Dan kalau kita benar-benar punya keimanan yang tinggi gitu ya, bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan ya, maka insya Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan, dan sudah ada buktinya. Buktinya siapa? Brunei number one penanganan, dan hasil penelitiannya adalah menggunakan Quran gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya bismillah, yuk sama-sama kita dorong masyarakat kita untuk memiliki optimisme gitu, bahwa ternyata ada loh gitu ya obatnya gitu, ada loh yang bisa membooster kesehatan kita, dan itu ada di rumah-rumah kaum muslimin ya. Jadi ikhtiar medis kita lakukan gitu ya, ikhtiar langit juga kita lakukan. Seperti yang tadi di dalam diskusi saya bersama dengan dokter ini ya, dokter spesialis anestesi, beliau akhirnya alhamdulillah sangat terbantu gitu ya. Nah, so teman-teman semua, ini saya merujuk salah satu kalimat yang sangat terkenal dari Ibnu Sina ya, al-wahm ya, al-wahmu nisfud dawa ya, nisfud da ya. Jadi al-wahmu nisfud da, delusi, ketakutan itu adalah setengah dari penyakit ya. Jadi al-wahm nisfud da. Jadi ketakutan, delusi, sesuatu yang kita tuh nggak tahu mau ngapain lagi, apalagi isoman, terus kemudian masuk ke dalam ruang yang sempit di RS gitu kan, kemudian sendiri, kemudian kita, nah itu delusi tuh ya, itu setengah dari penyakit. Jadi penyakitnya cuma setengah, delusinya setengah. Kemudian wal itminan nisfud dawa, ketenangan itu setengah dari obat. Jadi kalau kita mau berobat, maka setengahnya itu harus ketenangan dulu. Nah, kita untuk mendapatkan ketenangan nggak cukup hanya dengan obat, kan begitu ya. Kalau merujuk dari kata-kata ini, wal itminan nisfud dawa, was-sabru bidayatul syifa ya, dan kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Nah, so teman-teman semua, ya ini Ibnu Sina yang bicara ya. Jadi beliau adalah seorang dokter yang maha ya di bidang dokter, rujukan dokter seluruh dunia ya, Ibnu Sina. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu rujukan. Nah, untuk mendapatkan al-itminan itu ya, maka kita gunakan yang namanya Quranic immunity. Nah, kalau di kita sebut Quranic vibration, getaran Al-Qur'an ya. Jadi karena dalam Al-Qur'an misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan gitu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah gitu ya, bergetar hatinya. Jadi ada getaran gitu ya dalam Al-Qur'an ya. Getaran dalam Al-Qur'an itu yang insya Allah akan memberikan ya kita bergetar gitu ya. Seperti misalnya ketika disebutkan sebuah nama, misalnya disebutkan nama Dr. Fikri gitu ya. Kalau saya nggak terlalu bergetar ya disebutin nama Dr. Fikri, tapi kalau istrinya gitu kan disebutin nama Dr. Fikri pasti bergetar ya. Jadi ada getaran, nama aja ada getaran. Begitu juga dengan 6.000 ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sebutnya Quranic vibration, menggetarkan hati dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan ayat yang spesifik itu mampu meredakan kerisauan di dalam dada. Karena kita nggak tahu kondisi tubuh kita seperti apa, kita lagi menghadapi apa, berita apa yang sedang hinggap dalam diri kita, kemudian orang yang mana yang sedang mengecewakan kita, nggak ada yang tahu ya. Tapi ketika kita melakukan minta kepada Al-Quran agar digetarkan gitu ya, maka ya akhirnya luruh gitu ya semua hal-hal yang nggak bagus dalam tubuh. Nah, caranya dengan menuntut ilmu. Jadi ada beberapa cara untuk menggetarkan hati dengan Al-Quran. Caranya menuntut ilmu. Yang pertama ya, ketika kita menuntut ilmu ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, akhirnya kita tergetar. Kemudian yang kedua adalah ruqyah syariah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan ibadah. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita beribadahnya ditingkatkan. Meningkatkan interaksi dengan Al-Quran yang biasanya cuma baca satu halaman, ketika kita lagi perlu untuk menggetarkan hati kita, bacanya 3 halaman ya. Yang biasanya baca setengah halaman jadi 1 halaman, jadi yang biasanya 3 halaman jadi 5 halaman, yang biasa setengah juz jadi 1 juz. Jadi ketika kita melakukan interaksi yang lebih dengan Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan memberikan ketenangan kepada diri kita. Dan berikutnya adalah membuka Al-Quran secara acak dengan niat tadabbur ya. Jadi sebenarnya kan kita nih hidup dengan acak sebenarnya ya. Jadi kita scrolling Facebook, scrolling TikTok, scrolling Instagram, itu kan acak ya kan. Acak tuh yang mana yang keluar dari diri kita itu acak. Kita nggak pernah tahu informasi yang mana yang palingan nanti ada yang di endorse, ada yang jadi trending, ada yang diiklankan dan seterusnya. Begitu juga ketika kita keluar naik motor, yang kita lihat itu acak. Yang kita lihat ada anak ya
pemulung, kemudian ada pengemis, ya, kemudian ada pengemudi lain, ada baliho wali kota yang mau nyalon dan seterusnya. Itu acak aja, ya. Ada orang yang ketika berjalan di jalan yang sama perhatiannya berbeda, gitu. Nah, kalau kita ingin menggetarkan hati di dalam diri, gitu ya, coba baca Quran secara acak tapi dengan niatnya tadabbur, bukan dengan niat yang nggak tepat, ya. Bukan dengan niat untuk melihat nasib masa depan, itu diharamkan. Menjadikan Al-Quran sebagai alat perdukunan itu diharamkan. Tapi kalau niatnya tadabbur, ya Allah titipkanlah kepadaku satu ayat yang aku bisa tadabburi hari ini, itu bisa menggetarkan hati. Kok ngepas ya, pas lagi saya lagi perlu untuk dapatkan nasihat, Allah memberikan nasihatnya seperti ini, gitu ya. Nah teman-teman semua, ternyata dengan menggetarkan Al-Quran itu bisa menjadi obat, gitu ya. Nah, dia bisa menjadi obat. Salah satunya ketika saya waktu itu dihubungi dengan seorang ibu, gitu ya. Seorang ibu, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bunuh diri. Jadi ada orang yang mau bunuh diri kok hubungi saya, gitu ya. Jadi dia mau bunuh diri hubungi saya. Kemudian akhirnya saya tanya, Bu, ada apa? Gitu ya. Kok ibu sampai mau bunuh diri? Iya Pak Nas, anak saya meninggal dunia. Kalau anak meninggal dunia kan biasa ya. Anak meninggal dunia, ya semua orang meninggal dunia. Tapi ini meninggalnya dengan tragis. Ya, jadi suaminya mundurin mobil, itu anak umur 1 tahun, ya, kemudian umur 1 tahun, kemudian ditabrak sama bapaknya sendiri, ya, kemudian 2 kakaknya melihat dengan mata kepala sendiri, akhirnya menangis, teriak, ayah, ada adik ayah. Kemudian sang ibu yang lagi masak di dapur keluar, pas keluar melihat anaknya menggelepar-gelepar di bawah ban. Kemudian digedor-gedor itu jendela kaca suaminya turun dan mereka melihat darah di mana-mana. Kemudian mereka akhirnya diselamatkan, mencoba untuk dibawa ke RS, di tengah jalan meninggal dunia di pangkuan. Nah itu yang membuat traumatik, itu ya, traumatik yang dalam sekali, yang akhirnya sang ibu itu udah nggak mau hidup lagi, gitu ya. Dia udah nggak mau hidup lagi, ngelihat mobil selalu ingat anaknya, lihat anak kecil yang lain selalu ingat anaknya. Akhirnya dia selalu mual, kemudian mengalami psikosomatik bahasanya ya, kemudian akhirnya bergetar, gitu kan, teriak-teriak, dan akhirnya dia mau bunuh diri aja, gitu. Sampai kemudian pas dia WA saya, atau dulu zamannya BBM ya, BlackBerry Messenger, saya bilang, Bu, coba deh buka Quran secara acak aja, saya bilang gitu kan, secara acak, minta sama Allah, gitu kan, ya Allah aku minta nasihat, gitu ya. Kemudian saya tunggu lama, gitu kan, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, gitu kan, kok nggak ada jawaban, kok nggak ada lanjut, gitu. Dia nggak BBM saya lagi. Pas sudah 20 menit saya yang duluan, Bu gimana kabar, nggak dijawab. Saya tanya lagi, gitu kan, setelah 30 menit, Bu gimana kabar, kok nggak dijawab, gitu kan. Saya udah mulai takut tuh ya, wah jangan-jangan, gitu kan, dia udah mulai kejadian nih, dia bunuh diri. Kemudian pas menit ke-40, gitu kan, ya sekitar menit 40-an, saya telepon akhirnya, Bu bagaimana kabarnya, gitu kan, saya udah nungguin kabar ibu nih dari tadi nih, gitu kan, sambil nangis sesenggukan, gitu kan, tapi sambil nangisnya tuh kayak udah reda, gitu. Jadi kayaknya 40 menit kayaknya nangis, gitu ya. Pak Nas, terima kasih, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Dia bilang gitu, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan, gitu kan, terima kasih atas nasihatnya. Padahal saya belum ngasih nasihat apa-apa, ya. Jadi saya belum ngasih nasihat apa-apa, tapi kemudian dia udah sembuh, gitu. Wah ajaib sekali, saya bilang, ya. Kemudian akhirnya dia datang ke rumah orang tua, datang ke rumah mertua, ya. Kemudian setahun kemudian diganti dengan anak yang ke-4, ya, laki-laki namanya Habibi, gitu ya. Nah waktu itu kan saya penasaran, Bu ayatnya apa? Akhirnya dikasih tahu, ini ayatnya Pak Nas, surat 18 ayat 4. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ayat ini turun untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Kaget dia, kok Allah tahu, gitu. Sebenarnya konteks ayat ini bukan untuk dia. Konteks ayat ini adalah untuk, ya, manusia yang mengambil anak sebagai Tuhan, gitu. Tapi entah kenapa kok seperti ada rahasia di balik ayat Al-Qur'an, ya. Jadi kayak punya beberapa dimensi, gitu, Al-Qur'an tuh, ya. Dia merasa bahwa ayat itu untuknya. Nah kita lihat ya berikutnya, mereka sekali-kali tidak punya pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jelek kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Karena ternyata di kepalanya dia nuduh Allah. Kenapa kau ambil anakku? Kenapa kau ambil dengan cara yang tragis? Kenapa dan seterusnya, ya. Kemudian akhirnya, ya, ayat berikutnya, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu? Kaget dia seperti berdiskusi, gitu.
kok Allah tahu aku mau bunuh diri gitu ya, karena bersedih hati dan seterusnya ya. Kemudian dia nangis ya, sampai kemudian akhirnya dia dapatkan ayat penyembuhnya. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, dengan penjelasan sederhana ini dia seperti terreframe gitu ya. Dia seperti yang tadinya ngelihat ke sana jadi ngelihat ke sana gitu, atau tadinya ngelihat ke depan jadi ngelihat ke belakang gitu ya. Ya, akhirnya ada pandangan baru. Oh, ini kan cuma perhiasan. Perhiasan itu kan bisa diambil satu waktu. Ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ayatnya itu langsung Allah yang dia nggak ada interaksi siapapun gitu. Dia tuh hanya berinteraksi dengan Al-Qur'an saja. Ya, dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Maka akhirnya ini yang menjadikan kesembuhan. So teman-teman semua, dulu tuh ketika ya sebelumnya tuh saya coba-coba ya, ya buka-buka Quran gitu ya, kalau mau dapetin nasihat gitu ya, apa sih nasihat Allah nih hari ini gitu ya. Tapi saya nggak nyangka kalau dia bisa menjadi penyembuhan gitu ya, bisa menjadi penyembuhan. Akhirnya saya coba buat diri saya gitu kan. Debt collector datang, saya ya Allah, ada debt collector datang di depan ya Allah gitu kan, aku ingin menenangkan hatiku ya Allah, dapat ayatnya. Kemudian istri saya nggak punya uang gitu kan, ya Allah istri saya nggak ada uang di sana ya Allah, tolong ya Allah, aku nggak ngerti lagi mau kemana gitu kan. Coba dia buka Quran, ada nggak ya gitu kan ayat yang bisa membuat saya lebih tenang. Dapat ayatnya, dan ternyata setelah itu istri saya langsung dapat uang gitu. Nanti mungkin dalam kesempatan lain bisa lebih detail gitu kan saya ceritakan hal-hal seperti ini. Kemudian ke anak saya, waktu itu ada jamaah haji gitu ya, jamaah haji yang waktu itu ada jamaah haji yang takut banget untuk pergi gitu ya. Nah pada saat itu saya kan diskusi sama sahabat saya. Beliau adalah seorang kiai ya, Kiai Haji Imam Mustafa Mukhtar. Beliau belajar di Madinah, kemudian kembali ke Indonesia. Terus kemudian saya coba diskusi sama beliau gitu kan, Ustadz ya saya ini punya peristiwa seperti ini, kemudian saya coba buka Quran, ternyata banyak orang yang mendapatkan solusi. Pas banget ada yang ngetok pintu kamar Ustadz ya, pada saat itu asatis pada kumpul gitu kan. Ustadz gitu sambil gemeteran tuh, ada seorang bapak gede badannya gitu kan, saya nggak jadi ya pergi haji gitu kan. Loh kok nggak jadi pergi haji, bapak sekarang lagi manasik gitu kan, sebentar lagi 1 bulan lagi. Tapi nggak jawab dia. Kemudian akhirnya wah ini orang ketakutan nih. Kemudian saya minta izin sama sahabat saya yang kiai ini, Kiai boleh nggak saya minta izin, saya pakai nih praktek gitu kan, apa yang saya ketahui tentang ilmu Quranic vibration gitu kan. Ya coba deh Anda mau lihat gitu kan. Nah beliau lihatlah cara saya, kemudian akhirnya dapat tuh ayat gitu kan. Coba pas dibuka Al-Quran gitu kan, coba coba minta dibuka Quran di depan saya. Pas dibuka gitu kan, itu langsung mukanya memerah gitu kan, terus kemudian menangis di depan saya gitu ya. Kemudian saya tanya gitu kan, Pak kenapa Pak gitu kan, kok ayatnya ngepas Pak Nas ya. Jadi ayatnya tentang ini gitu ya, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan memang dia orang yang menyesal. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Kemudian dia bilang gini, Pak Nas gitu ya, saya tuh orang yang dia punya beberapa pom bensin lah di Lampung, termasuk salah satu orang kaya gitu ya di Lampung. Kemudian dia bilang saya pernah kecelakaan Pak Nas ya, saya pernah kecelakaan gitu ya, terus kemudian saya sangat menyesali diri saya sendiri Pak Nas. Pas banget gitu ya. Nah terus kemudian gimana Pak? Oh itu Pak Nas, hampir-hampir tulang saya tuh pisah-pisah Pak Nas gitu kan. Di sini jadi kecelakaan kecelakaan ya, jadi di sini dia ngelihatnya hari kiamat tuh kayak kecelakaan gitu ya. Kemudian dia bilang di sini kan kata-katanya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Pak Nas, ini tulang belikat saya Pak Nas, itu waktu itu Pak Nas itu lepas Pak Nas gitu, lepas Pak Nas, beneran lepas gitu tulang yang di belakang ini, dan ternyata sekarang nyambung lagi Pak Nas. Kok ayatnya begini gitu. Kemudian ya bukan demikian, sebenarnya kami kuasa, bahkan kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kemudian dia tunjukin jari jemarinya, ini jari saya Pak Nas, ini tadinya lepas Pak Nas, sekarang nyambung lagi Pak Nas gitu. Kemudian ya di sini bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus menerus. Langsung dia merasa dia kayak, ya memang saya tuh ahli maksiat Pak Nas, makanya saya takut kalau haji, katanya di haji nanti dibales gitu kan. Di dunia di Indonesia aja saya dibales kecelakaan di darat gitu kan, apalagi nanti pas saya naik pesawat gitu kan. Kemudian ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Nah kiamat itu dia ngerasanya sebagai kiamat kecilnya dia. Kapan hari kiamat? Maka apabila mata terbelalak ketakutan gitu ya. Nah teman-teman semua, itu
saya nggak ngerti gimana ceritanya pada saat itu kondisinya. Kemudian akhirnya saya minta dia baca sampai ayat yang positif, kemudian dia zikirkan sama dia gitu kan. Kemudian sahabat saya yang kiai itu ngelihat, ya masya Allah nih ente dapat karunia gitu kan, dapat ilmu yang kayak begini. Ya udah bismillah aja. Yang anda lihat ente nggak ada yang persoalan sih, cuma tadabur aja. Ya memang iya gitu kan, kita memang cuma tadabur kemudian pengen dapetin sesuatu dari Al-Quran. Dan benar teman-teman semua ya, Bapak Ibu, akhirnya dia tuh pergi dan syaratnya cuma satu. Oke, saya pergi haji cuma satu syaratnya, yang penting saya di sampingnya Pak Nasrullah, dibilang gitu kan. Ustadz Nasrullah itu akhirnya di pesawat gitu kan, 9 jam di pesawat itu tangan saya dipegangin dengan erat ya Bapak Ibu ya. Kemudian sampai ada keringat keluar itu seperti jagung gitu, jadi besar-besar gitu kan, netes dari tangannya. Jadi memang sangat takut sekali gitu. Itu sampai saya nggak bisa kemana-mana gitu kan, tangannya saya makan pakai satu tangan gitu ya. Saya tangan kiri akhirnya saya makan, dan dia nggak makan gitu kan selama 9 jam itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan banyak sekali kisah-kisah yang seperti ini sampai akhirnya saya memberanikan diri gitu ya untuk mencoba mengajarkan gitu ya hal-hal ini untuk membantu mereka. Nah, sebelum saya ke dokter gitu ya, untuk menguatkan tentang hal ini gitu ya, langkahnya lebih kurang begini. Nah, ini langkah Quranic Immunity. Yang pertama, setelah sholat fardu masih dalam keadaan berwudu. Jadi saya sarankan memang pada saat itu dalam kondisi setelah sholat ya. Nah, kalau ditambahkan dengan sholat sunnah 2 rakaat lebih dahsyat lagi, lebih bagus. Jadi sholat fardu, habis itu sholat sunnah, masih dalam keadaan berwudu. Yang kemudian yang kedua, ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup ya. Ambil Al-Quran dalam keadaan tertutup. Kemudian yang ketiga, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, minta perlindungan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Kemudian yang keempat, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya kita udah siap, dan dengan pentakziman yang luar biasa, dengan pengagungan kepada Al-Quran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pasien-pasien COVID, mereka bisa melakukannya sendiri ya, mereka bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, ceritalah di depan Al-Quran ya, ucapkan dengan lirih. Ini saya sebut sebagai self talk. Ya Allah, aku atau keluargaku ya, ya Allah aku ya atau keluargaku, sebutkan nama dan binnya, dinyatakan positif ya. Ini formatnya masih format tahun lalu ya, kita masih nyebutnya engkaulah yang maha menguasai diriku atau dia ya, engkaulah yang menguasai diriku, engkau yang menguasai dan semua jagat raya. Aku ridho itu rela ya, apapun yang terjadi, rela menerima apapun yang terjadi. Aku pun sadar ada kesalahan yang aku dan keluargaku perbuat sehingga mendapatkan kondisi ini. Jadi mendapatkan positifnya itu ada salahnya juga, ada dosanya, disadari. Jadi ada taubat di sana, ada ridho gitu ya. Jadi ada ridho, ada taubat. Berikutnya, namun ya Allah, engkau juga yang mengirimkan obatnya. Di sini bicara tentang keyakinan dan tauhid, bahwa yang mengirimkan obatnya memang Allah gitu kan, bukan dokter, bukan WO gitu kan. Engkau yang mengirimkan obatnya. Maka melalui perantaraan Al-Qur'anmu ini, titipkanlah kepadaku satu ayat yang membuat aku atau kami lebih tenang, bisa melalui ujian ini, dan aku atau beliau keluar dalam keadaan sehat. Teman-teman nanti bisa di screenshot gitu ya, apa yang ada di sini. Tapi kurang lebihnya ini adalah sebuah ungkapan berdoa lah gitu ya, ungkapan berdoa yang intensinya tinggi gitu ya, karena kita pakainya bahasa Indonesia, kita paham bahasanya, kemudian juga kita sangat berharap gitu kan. Ada yang namanya roja gitu ya, berharap sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu yang ini udah ya, jadi ini adalah masih dalam keadaan Al-Quran tertutup. Kemudian yang keenam, baca surat Al-Fatihah ya, titipkanlah kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku tenang gitu kan. Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim sampai waladhdallin, amin. Kemudian yang ketujuh, buka perlahan-lahan secara acak dengan yakin dan penuh penghormatan dan pengagungan kepada Al-Quran sebagai firman Allah gitu kan. Ini firman Allah ya, pasti ada sesuatu yang Allah titip buat saya. Ketika dibuka ya perlahan-lahan ya, acak aja gitu ya. Kemudian ayat yang pertama kali terlihat itu tunjuk dengan tangan, lalu dibaca artinya. Jadi pas dilihat gitu kan, dibaca artinya. Ketika dibaca artinya ya, terus sampai ayat yang bernada positif. Karena susunan ayat Al-Quran itu basyiran nadhiran, itu lapis-lapis begitu susunan ayat Al-Quran. Basyiran itu kabar gembira, nadhiran itu adalah ancaman. Jadi kabar gembira, ancaman
ancaman teguran gitu ya. Kabar gembira, ancaman teguran, kabar gembira, ancaman teguran. Begitu terus. Nah, ketika kita dapatnya di ancaman atau teguran, terusin. Nah, yang ancaman, ayat yang tidak positif itu jadikan sebagai muhasabah, introspeksi. Oh ya Allah, Allah ngingetin saya nih gitu kan, kaitannya tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah, bisa jadi saya nih gitu kan. Jadi jadikan introspeksi. Kemudian ayat yang positif jadikan sebagai syifa. Oke, jadikan sebagai obatnya. Ya, jadikan sebagai obat. Yang tadi ya, si bapak yang tadi mau pergi haji tapi nggak jadi gitu ya, yang takut gitu kan tapi akhirnya jadi, itu kan jadikan sebagai introspeksi tuh gitu kan, orang-orang yang nggak pernah berhenti dosanya gitu kan, dan dia merasa gitu kayak ditegur sama Allah. Tapi setelah itu ada ayat yang positif. Nah, ayat yang positif dizikirkan jadi syifa. Baca ayat yang positif tersebut dalam bahasa Arab beberapa kali di depan air gitu ya. Kemudian jumlahnya terserah, bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa 7 kali gitu ya, terserah. Kemudian setelah itu jika dimungkinkan disertakan dengan beberapa ayat ruqyah yang masyhur. Jadi kalau seandainya teman-teman semuanya hafal ayat kursi boleh, kemudian kul huwallahu ahad boleh, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian akhir dari surat At-Taubah ya kan, kemudian dari sebagian dari surat Al-Isra ya. Kemudian juga, nah itu kalau saya memang hafal silahkan aja ya ditambahkan ya. Kemudian kul auzubillahi falaq, kul auzubillahi nas gitu ya. Kemudian tapi kalau enggak ya nggak apa-apa ya, artinya baca kulhu juga nggak apa-apa. Tiup airnya di depan air gitu ya. Tiup airnya, tiup di depan air gitu ya. Tiup ayat itu di depan air gitu ya. Bagus jika dilakukan sebelum matahari terbit karena udara masih bersih. Bagus sekali kalau dilakukannya seperti itu. Kemudian minumkan ke pasien. Pastikan pasien meminum air doa ini setiap hari. Nah, teruslah berharap kepada Allah dan tawakal kepadanya. Ridho apapun yang terjadi. Seluruh keluarga juga mensupport dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, itulah sedikit ya 14 langkah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, niatnya tadabur. Kita nggak niat apapun, kita niatnya hanya tadabur aja. Tadabur dapat ayat gitu kan, ayat yang menggetarkan. Jadi ayat tuh ada ayat yang menggetarkan, ada ayat yang biasa aja kita baca gitu ya. Jadi ayat yang biasa aja gitu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita dengan ayat nama orang yang nggak kita cinta gitu ya, itu ketika dibaca ya nggak ada getaran, tapi yang cinta itu ada getarannya. Nah, kita nggak pernah tahu ayat yang mana yang akan menggetarkan kita. Dengan getaran Al-Quran itu akhirnya kita berharap gitu kan, setelah itu ya tubuh kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, untuk mendalami itu ya, yuk sama-sama kita bincang dengan 2 orang dokter yang sekarang ini berada di di Zoom ya, di ruang Zoom. Yang pertama ke Dokter Krisanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Krisanti sekarang di mana nih, Dok? Di Bekasi ya, Dok ya? Di Bekasi. Lagi isoman juga. Lagi, kalau Dokter Krisanti nggak isoman ya? Nggak isoman, tapi ya di rumah terus memang. Di rumah terus ya. Oke, Dok, kalau Dokter Krisanti kan sekarang ini mendalami juga ya tentang bagaimana pengobatan menggunakan Al-Quran. Boleh nggak sedikit diceritakan, Dok, latar belakangnya kenapa Dokter Krisanti yakin gitu ya dengan Al-Quran bisa sebagai alat bantu untuk penyembuhan bagi pasien? Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Mas. Ya, dari pengalaman saya sendiri yang memang saya juga mengalami, mungkin kalau teman-teman melihat dari YouTube yang lalu yang pernah bincang juga dengan Ustadz Nas mengenai kisah saya gitu ya, itu sebagai dasar, sebagai landasan saya tadinya. Kenapa kok bisa sembuh begitu saja gitu ya. Pada waktu itu yang saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan gitu, kok bisa sembuh begitu saja, pastinya ada rahasia Allah di balik itu gitu. Jadi waktu itu Dokter Krisanti kanker stadium 4 ya, Dok ya? Iya. Masya Allah. Terus kemudian setelah itu, ini sedikit review teman-teman, udah saya rekam di YouTube, nanti silakan scrolling ke bawah gitu ya. Nah, pada saat itu Dokter Krisanti akhirnya ke Tanah Suci dan kemudian di depan Ka'bah membuka ayat Al-Quran. Gitu ya, Dok ya? Iya, begitu. Waktu itu ayat apa, Dok, yang dibaca, Dok? Ayatnya banyak ya, tapi yang mengena sekali, yang pertama kali itu Al-Hijr ya, Al-Hijr 9799. Kemudian yang bikin saya yakin juga itu adalah
Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82, di mana salah satunya kan di situ ada kalau Allah yang memberi sakit, Allah juga yang menyembuhkan gitu. Jadi kenapa kita mesti cari kemana-mana? Iya. Dan ternyata setelah dengan berjalannya waktu, kebetulan saya juga pernah sebagai terapis musik ya. Ternyata kan ada terapi musik. Terapi musik ya. Musik. Saya dulu ya terapi musik ya. Iya. Nah, pada waktu itu saya tuh belum kepikir ini berkaitan gitu sebenarnya. Nah, tapi saya mencoba, dan kalau pakai Al-Quran kayak apa gitu, hasilnya kayak apa, ternyata lebih baik. Tapi juga itu tidak mendorong saya untuk meneliti lebih jauh. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu, setelah saya juga pernah punya TPA gitu ya, itu ada anak yang autis, ada anak yang autis, yang satu lagi yang hiperaktif, ADHD. Itu ternyata itu kita kan nggak bisa kontak sama sekali dengan dia gitu ya. Dan nggak bisa kita minta untuk dia diam. Yang ADHD nggak bisa diam ya, yang autis dia punya dunianya sendiri gitu. Tapi setelah kita baca aja terus gitu, anak itu tetap ada di dalam kelas, meskipun dia tidak konsen, dia bergerak sendiri semaunya, kita biarin aja, tapi kita tetap suara ngaji itu kita keluarkan terus saja. Ternyata setelah 1 bulan mereka berubah. Yang autis itu bisa kontak mata, mulai bisa manggil saya gitu. Terus yang ADHD mulai bisa duduk diam, meskipun nggak lama. Saya bilang terusin aja, tiap hari datang. 3 bulan anak yang ADHD itu bisa menulis. Masya Allah. Yang tadinya tuh nggak bisa tenang, duduk aja nggak bisa, gimana mau ngajarin nulis gitu. Ternyata bisa. Oh, berarti ini ada sesuatu ya, ada rahasia di balik getaran suara Al-Quran itu sendiri. Getaran suara Al-Qurannya, yang kita sebut vibrasi ya, vibrasi. Vibration itu. Ini ada yang dokter kirim ke saya tentang Ibnul Qayyim ya, dalam kitab apa itu dok? Boleh dijelaskan sedikit? Bisa dijelaskan dok tentang sekali ya. Sebentar saya juga buka. Ya, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zat Al-Ma'ad menjelaskan Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Jadi bukan hanya penyakit hati aja, tapi jasmani juga. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Jika seseorang yang sakit konsisten berobat dengannya, jadi kita diminta untuk jangan berhenti, jangan patah gitu. Terus saja minta dan meletakkan padanya yang sakit dengan penuh kejujuran. Penuh kejujurannya artinya kita mau mengakui ada apa dengan itu. Dan keimanan, yang pastinya keimanan yakin penuh sama Allah, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kukuh dan menyempurnakan syaratnya. Niscaya penyakit apapun tidak akan mampu. Jadi udah pasti ini jaminannya Allah gitu. Ya seperti di surat Asy-Syu'ara itu tadi, bahwa aku yang memberi sakit, aku yang menghidupkan, aku yang mematikan, aku yang memberi sakit, aku yang menyembuhkan. Kenapa kita masih ragu sama janjinya Allah? Dan ini ada di Bekasi sini ada rekan sama-sama dokter juga, beliau cukup tidak ringan ya, terkena COVID dan sempat dirawat gitu. Kemudian karena di dalam rumah sehat ya, namanya biarpun dokter juga tetap aja ada stresnya ya, ada tekanannya juga. Kemudian beliau mengambil Al-Quran, membaca 1 juz, kok rasanya enak ya, terusin baca 2 juz, terusin lagi baca 3 juz, sampai 5 juz sehari. Dan lalu itu dilakukan terus tiap hari. Progresnya dalam penyembuhan beliau jauh dibandingkan pasien-pasien yang lain yang tidak membaca Al-Quran. Dan
sampai sekarang akhirnya teman saya ini dia rutin, pokoknya minimal 1 juz itu harus dibaca buat perlindungan saya, gitu dia bilang. Jadi memang ada, dan seperti kita ketahui ya, ada ini Ustaz, innallaha alimun bisati sudur. Allah mengetahui getaran yang dihasilkan oleh hati manusia. Dan Al-Quran ini yang menjembatani antara manusia dengan Allah. Ini ada lagi yang sambungnya, vibrasinya itu. Gitu. Ini materinya ada yang dokter kirim juga ke saya. Suara Al-Quran menghentikan getaran atom tidak sehat pada waktu bersamaan, meningkatkan aktivitas atom sehat dan mengembalikan kepada keseimbangan naturalnya yang beraturan. Boleh sedikit dijelaskan, Dok? Iya, ini hasil penelitian ilmiah ya, oleh Insinyur Al-Kahil di tahun 2012. Itu setiap sel kita itu punya getaran, menghasilkan getaran. Nah, pada saat dibacakan suara Al-Quran, sel-sel yang tidak sehat, getarannya itu berhenti. Di waktu yang bersamaan, sel yang sehat, dia meningkat gerakannya, getarannya. Sampai di level tertentu, dia menjadi balance. Si yang tidak sehat benar-benar berhenti, yang sehat, dia naik dulu, kemudian balance. Nah, pada saat balance itulah proses penyembuhan itu terjadi. Pada saat balance ya, Dok ya. Pada saat balance itu kesembuhan terjadi. Nah, kemudian di sini juga dokter memberikan penekanan dia perlu ada pengulangan sehingga dia menjadi zikir ya. Ya. Jadi sel-sel kita itu mau yang tidak sehat, mau yang sehat, itu dia butuh kenal dulu. Dari hasil penelitian ya, bahwa suara yang paling punya efek paling kuat itu adalah suara lantunan Al-Quran. Nah, tapi sel itu nggak bisa hanya dibacakan 1 kali dia langsung kenal. Itulah gunanya kita menzikirkan, diulang-ulang-ulang sehingga terekam kuat oleh sel tersebut. Barulah mulai proses balancing itu terjadi. Kemudian di sini ada poin yang ketiga, titipkan pada air karena 70% tubuh manusia adalah cairan. Iya. Nah, kalau ini itu ada penelitiannya juga, itu dari Profesor Dr. Victor Iron PhD di Amerika. Itu meneliti bahwa media yang paling baik untuk menitipkan suara Al-Quran itu adalah air. Nah, kita sendiri 70% tubuh manusia itu adalah cairan. Jadi selain kita menitipkan membuat air obat seperti yang Pak Nas ajarkan tadi, kita juga sebenarnya di dalam ini cairan-cairan kita juga mengikat suara Al-Quran tersebut. ya Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ya dengan apa yang dijelaskan oleh Dr. Krisanti jadi makin jelas ya bahwa semua ternyata ada penelitian-penelitian ilmiahnya gitu ya, penelitian-penelitian ilmiah yang bisa, dan bahkan untuk ini boleh nggak Dok mungkin secara spesifik apa yang dokter pandang bahwa Al-Quran itu bisa membuat takluk begitu? Ya, kan penyakit virus ya, penyakit virus itu pada dasarnya adalah self-limiting disease, penyakit yang bisa sembuh sendiri gitu, dengan catatan imun kita harus baik. Kaitannya dengan suara Al-Quran, pada pembacaan suara Al-Quran lebih dari 30 menit secara terus-menerus, maka gelombang otak kita tuh berubah dia menjadi alfa, meskipun kita sadar, tapi gelombang otaknya itu berubah menjadi alfa. Pada saat kondisi itu, hormon-hormon kebahagiaan itu terangsang untuk naik. Begitu hormon kebahagiaan itu terangsang untuk meningkat, imunitas kita juga terangsang untuk terbentuk dengan baik. Jadi di situ kaitannya bagaimana kita meningkatkan imunitas dengan suara Al-Quran. Kalau imunitas kita baik, ya apapun bisa dilawan gitu, karena secara normal Allah itu sudah menyiapkan pasukan-pasukan pelindung ya di dalam diri kita gitu. Hanya kita mesti maintain supaya pasukannya itu siap perang terus gitu.
Kalau imunitas kita nggak baik, itu ibaratnya pasukan nggak punya senjata, gimana mau ngelawan? Masya Allah. Gitu ya. Pak Nas. Baik, jadi teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar yang baik buat teman-teman semua bahwa COVID-19 adalah sebuah penyakit self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri, tapi bukan berarti kita meremehkan gitu ya. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ada pneumonia kayak gitu-gitu ya dok ya, itu mesti Ya, ada pantauan begitu ya dok. Itu kan sudah berat, makanya kita yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah. Mencegah itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luarnya kita protokol kesehatan itu kita lakukan, dari dalamnya kita perbaiki imunitas kita. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan Al-Quran ini. Masya Allah, siap. Begitu. So teman-teman semua, itu sedikit pandangan dari Dr. Krisanti, mudah-mudahan bisa menjadi bekal, dan sudah hadir juga Dr. Fikri. Yuk sama-sama kita menuju ke beliau ya. Dr. Fikri ini ada di Makassar ya. Dok, assalamualaikum Dr. Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ya. Pak Nas. Baik, kan dari tadi menyimak ya Pak Dokter ya tentang kaitannya dengan Quranic Immunity. Nah, boleh nggak Dr. Fikri kan juga menghadapi ya pasien-pasien di kliniknya. Gimana dok? Mungkin bisa sedikit cerita? Ya, jadi saya kan kebetulan di ini ya Pak Nas, kebetulan di kantor Angkasa Pura. Jadi memang tempat saya praktek itu bukan untuk pasien umum gitu, tapi kantornya, pegawai-pegawainya, pegawai Angkasa Pura di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dan ya saat ini ya ada beberapa pasien gitu ya, ada beberapa karyawan yang pasien yang kemudian kemarin konfirmasi gitu. Sebenarnya pada takut juga gitu. Pegawai itu jadi takut ke klinik gitu. Takut saya bilang saya takut inilah takut ini, tapi ada yang ketahuan juga gitu kan. Tapi alhamdulillah beberapa, cuma sayang nggak saya screenshot ya. Alhamdulillah dengan beberapa metode, yaitu adalah salah satunya dengan garpu tala, alhamdulillah mereka bisa terbebas dari COVID dan dinyatakan sembuh, Pak Nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada satu yang nulis testimoni nih ya dari seorang ibu mitra British Propolis. Alhamdulillah dengan metode garpu tala ketemu surat Ar-Ra'du untuk terapi COVID itu saja mujarab. Hari ini adik saya dengan gejala berat berjuang 14 hari, alhamdulillah sembuh ya. Oke. Masya Allah. Nah terus kemudian apa nih dok? Mungkin bisa ditambahkan dari penjelasan Dr. Krisanti kaitannya dengan Quranic Immunity ini? Ya, jadi sebenarnya tadi udah lengkap banget ya Pak Nas ya, Masya Allah, itu Dr. Krisanti ilmunya keren banget ya. Cuma mungkin kalau misalnya mau saya tambahkan, kalau sedikit cerita Pak Nas, saya itu kalau misalkan ketika saya praktek ada pasien, saya selalu nanya kayak gini. Sebelum saya ngasih resep nih kepada pasien saya tanya gitu kan, Bu, mohon maaf nih Bu, saya mau tanya dulu, Ibu kesini nyari apa gitu. Terus dia jawab, ya nyari kesembuhan lah dok. Oh iya, nyari kesembuhan. Tapi saya mau tanya dulu, yang nyembuhin emang saya? Ya dokter kan yang ngasih obat. Enggak, yang saya tanya adalah yang menyembuhkan. Apakah saya? Oh enggak lah dok, yang menyembuhkan kan Allah. Nah sekarang saya mau tanya, ibu sebelum datang ke saya udah datang duluan belum ke Allah? Iya belum dok. Gitu. Akhirnya saya bilang Allah, Bu, ya. Bu, kan ibu sadar bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Dokter itu cuma perantara. Allah yang kasih kesembuhan, Allah yang kasih penyakitnya, Allah yang kasih kesembuhan. Ini Bu, bukan yang ngajarin Bu ya, tapi saya bilang gitu kan, soalnya kan orang tua gitu kan. Tapi kami ini dokter itu cuma perantara. Mau secanggih apapun ilmunya, mau secanggih apapun teknologinya, kalau Allah belum bilang sembuh, maka belum sembuh. Maka jangan datang ke saya dulu sebelum ibu datang ke Allah. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, gimana caranya dok datang ke Allah? Nah, saya kasih tahu, gini langkahnya Bu. Minimal sebelum datang ke sini, minimal banget. Kalau nggak sempat sholat, minimal doa lah. Tapi kalau misalkan lebih baik, sholat taubat 2 rakaat untuk minta pengampunan dosa, sama minimal 2 rakaat sholat hajat minta kesembuhan. Setelah lakukan itu baru datang ke saya. Nah ibu kan sekarang datang dalam kondisi belum ketemu sama Allah. Nggak apa-apa, sekarang saya kasih resep, ibu pulang. Tapi boleh nggak sebelum ibu pulang, sebelum ibu minum ini obatnya, lakukan langkah ini. Jadi saya minta sholat taubat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, doa, lakukan garpu tala, ayatnya ditiupkan di air minum, dan air minum itu dipakai untuk sekaligus minum obat. Gitu Pak Nas. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya, kita lihat nih ya, Dr. Fikri sudah menggunakan metode yang dibalik gitu ya, bukan medis dulu gitu ya, tapi nyari taubat dulu ya. Kalau bahasanya Profesor Muhaya tuh cari taubat sebelum obat gitu. Jadi cari taubatnya dulu, sholat taubat, sholat hajat, kemudian itu sebelum minum obat ya dok ya berarti ya?
Sebelum panas, karena gini, Sebelum minum saya obat. tuh akhirnya saya alhamdulillah menjadi seorang dokter yang hidup dengan ilmu rahasia magnet rezeki. Jadi di magnet rezeki kan betul lah kemasannya adalah rezeki, tapi di dalam kemasan rezeki itu sebenarnya titik tekannya adalah kepada tauhid sebenarnya. Apa-apa kembali kepada Allah. Nah, termasuk kesembuhan itu kan rezeki juga gitu. Jadi saya beruntung menjadi seorang dokter yang ketemu dengan ilmu magnet rezeki. Jadi setelah beberapa pengalaman gitu ya, beberapa pengalaman dan itu teruji, akhirnya saya menemukan pola, Pak Nas. Saya namakan pola kesembuhan terbaik gitu. Nah, pola kesembuhan terbaik saya ada 7 langkah, Pak Nas. Jadi yang pertama adalah taubat. Karena kan kita tahu bahwa ketika kita diberikan penyakit, itu adalah alat menggugurkan dosa. Nah, seringkali ketika kita jenguk pasien gitu ya, jenguk teman kita yang dalam kondisi nggak sehat, sabar ya, ini adalah alat dari Allah untuk menggugurkan dosa kamu. Kemudian kita bilang, iya ya, alhamdulillah. Harusnya jangan alhamdulillah dulu, tapi astagfirullah. Karena ketika kita nggak sehat, ketika kita dikasih kondisi nggak sehat, Allah tuh kayak pengen negur kita gitu. Ini kok Fikri nggak tobat-tobat ya? Yaudah deh, saya kasih nggak sehat aja gitu. Jadi ketika kita ada sesuatu yang nggak sehat dari tubuh kita, itu kan ada nikmat yang dicabut. Ketika ada nikmat yang dicabut, maka ada dosa gitu. Maka yang dilakukan tahap pertama adalah tobat dulu untuk melepaskan dosa. Makanya saya bilang minimal sholat tobat 2 rakaat. Kemudian langkah yang kedua adalah, karena saya sudah belajar ilmu law of projection gitu ya, dan ini juga saya coba gitu kan, ketika LOP gitu sembuh. Selama ini kan ketika kita nggak sehat, fokus kita di sini adalah ya tidak sehat. Apalagi ketika antigennya positif atau PCR-nya positif, yang di sini udah kemudian waduh gimana nih udah pemakaman tanpa orang lain gitu kan, dan segala macam. Pokoknya di sini udah nggak enak lah, pokoknya 60.000 kali pikirannya tuh nggak enak, LOP-nya tuh yang tidak positif. Maka diubah menjadi LOP-nya adalah sembuh, karena segala sesuatu tuh ada obatnya. Dan ketika Allah ridho sama kita, Allah pasti akan memberikan kesembuhan kepada kita. Karena kesembuhan itu bukan ketika obatnya manjur, bukan ketika dokternya hebat, tapi kesembuhan datang ketika Allah ridho sama kita. Maka LOP gitu kan, LOP, law of projection, bahwa kita bisa sembuh. Nah, langkah kedua ini akan menciptakan langkah ketiga, tahap ketiga adalah keluarnya hormon kebahagiaan, hormon endorfin, hormon serotonin yang tadi dokter Krisanti udah bilang. Karena ketika hormon serotonin, hormon endorfin, hormon kebahagiaan udah keluar, itu obat paling alami dan paling mujarab sebenarnya dalam tubuh kita. Jadi ketika kita stres, yang keluar tuh hormon stres. Ketika kita nggak suka dengan penyakitnya, maka yang keluar tuh hormon stres, dan hormon stres itu akan menurunkan sistem imun kita. Kebalikannya, hormon kebahagiaan, ketika kita alhamdulillah menerima dengan segala menerima keadaan dengan lapang dada, pikiran kita tuh langsung mengeluarkan hormon kebahagiaan yang itu menjadi alat untuk menaikkan sistem imun kita. Itu langkah yang ketiga, mengeluarkan hormon endorfin. Yang keempat Coba kita adalah ulang, Dok. Yang pertama tobat. Yang pertama tobat, Pak Nas. Yang kedua adalah LOP untuk bisa sembuh. Jadi Allah fokusnya sembuhkan. kesembuh. Yang Fokusnya ketiga adalah kesembuhan. Yang ketiga menimbulkan adalah mengeluarkan hormon kebahagiaan setelah kebahagiaan. LOP itu. dengan cara Bahagia. Gitu. Oke. Jadi hormon kebahagiaan keluar ketika bahagia, hormon stres keluar ketika stres. Yeah. Nah, ketika LOP sembuh. Bayangkan sesuatu yang enak-enak ketika kita bisa sembuh. Gitu kan? Ketika saya sembuh, saya bisa keluar. Nggak keluar. Maksudnya keluar dari kamar, maksudnya gitu kan, keluar dari kamar ketemu sama keluarga. Bayangkan ketika kita berinteraksi, ya betul Pak Nas. Ketika kita berinteraksi dengan keluarga, ketika kita bisa bersama dan segala macam. Nah, itu visualisasi itu akan memunculkan hormon endorfin. Gitu. Nah, Oke. itu langkah yang ketiga. Yang keempat sekarang. Nah, yang keempat, barulah lakukan garpu tala. Lakukan garpu tala. Lakukan garpu tala yang metodenya tadi udah Pak Nas kupas tuntas gitu ya. Jadi lakukan garpu tala. Jadi kan sholat tobat dulu nih. Itu langkah 1, 2, 3 itu lakukan di atas sejadah. Gitu ya. Lakukan di atas sejadah. Tobat di atas sejadah, LOP di atas sejadah. Kan ketika kita doa juga itu adalah bentuk LOP kita, ya kan? Kemudian keluarkan hormon endorfin. Nah, setelah selesai tahap ketiga, barulah keempat. Setelah sholat, lakukan garpu tala, gitu kan? Setelah garpu tala, minumkan di air. Nah, kemudian itu langkah yang Dok, keempat. yang tadi minumkan di air kan Dokter Krisanti pandangannya memang karena ada penelitian tentang hal itu. Nah, mungkin Dokter Betul, Pak. Fikri bisa nambahin lagi penjelasan nggak gitu kan tentang niup di air itu?
Nah, sebagian besar ini Pak Nas, sebagian besar tuh saya sangat sepakat gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya mau saya tambahkan, saya tuh berkaca gitu Pak Nas. Waktu kemarin saya ikut umroh gitu ya, saya juga dipercaya sebagai tim medis saat itu. Obat saya tuh nggak habis Pak Nas. Obat saya nggak habis gitu. Karena saya bilang sama jamaah gitu ya, jangan nyari saya dulu ya ketika nggak sehat ya. Yang pertama ketika nggak sehat, yang pertama dilakukan sholat taubat dulu. Kedua, sholat hajat. Ketiga, minum air zam-zam. Oh, minum dulu ya. Jadi minum air zam-zam. oke. Nah, yang keempat baru cari saya. Iya. Ya karena gini Pak Nas, ketika ajaibnya, ketika kemarin tuh waktu umroh gitu ya, banyak yang kemudian bahkan sebelum minum obat gitu ya, langsung mereka tuh merasa sehat gitu dengan minum air zam-zam. Ada yang asam urat, udah percikan aja tuh air zam-zamnya di tempat yang nggak nyaman itu gitu kan, dipercikan selesai sembuh. Nyeri kepala oleskan aja gitu ya, di tangannya di sini langsung oleskan kayak wudhu ngusap kepala gitu, tiba-tiba hilang. Itu ajaib banget gitu. Dan ternyata memang ada banyak sekali penelitian bahwa air zam-zam adalah air penyembuh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa air zam-zam sebagai air penyembuh? Karena sumbernya dulu kita lihat, sumbernya suci, di tanah yang suci, gitu kan. Dan kemudian diiringi dengan alunan-alunan nada Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka gimana nggak suci gitu, gimana nggak keren banget itu zam-zam, powerful banget. Bahkan sekarang saya lihat Pak Nas kemarin tuh di YouTube gitu, banyak youtuber yang mulai membuat eksperimen gitu, bandingin air got gitu ya. Ada air zam-zam. Bahkan mereka yang non muslim sekalipun, youtuber non muslim, mengatakan air zam-zam adalah air surga. Misalnya nggak ada air zam-zam ya, berarti ini air yang dibacakan ayat Al-Quran. Itu Nah, punya power. itu dia Pak Nas. Yang saya maksud adalah, kalau sekarang kita tidak ada air yang suci seperti zam-zam, maka kita sucikanlah air kita. Gitu, kita sucikan air kita dengan bacaan Al-Quran gitu. Siap. Oke, tadi udah langkah yang kelima ya. Nah, langkah yang itu Garputala yang keempat ya Pak. Yang kelima. Yang kelima adalah sesuaikan dengan frekuensi rezeki. Ya, jadi kalau misalkan di magnet rezeki kan ada jurus namanya frekuensi rezeki. Frekuensi rezeki itu tinggi dan suci, maka kita tinggikan energi kita dan sucikan diri kita. Gitu kan, tinggikan energi kita dengan positive thinking, positive feeling, positive motivation, kemudian sucikan diri kita dengan sholat tobat, hindari dosa, dan jaga wudhu. Oke, jadi siap frekuensinya jadi frekuensi yang tinggi ya. Frekuensi tinggi. Nah, selama ini kan ketika kita nggak sehat tuh frekuensinya rendah Panas. Frekuensi rendah itu takut, cemas, gelisah, khawatir, itu frekuensi rendah. Frekuensi tinggi, frekuensi bahagia, seneng gitu ya. Betul Panas. Yang keenam. Nah, keenam barulah medis itu sendiri. Ikhtiar medis itu di langkah keenam. Nah, selama ini kita langsung nomor satukan ikhtiar medis, pergi ke sini, nggak sembuh, langsung mintanya ke Allah. Balik metodenya ya. Balik. Harusnya jadi, jadi medis itu yang keenam ya. Medis itu keenam. Jadi jangan ke medis sebelum 5 langkah itu kalau saya. Yang ketujuh? Nah, yang ketujuh, insya Allah biismillah Allah berikan kesembuhan. Yang ketujuh jadi, itu ada 7 langkah jadinya Pak Nas. Nah, untuk pasien non gawat darurat, lakukan secara berurutan. 1 dulu, 2, 3, 4, 5, baru 6. Kalau non gawat darurat. Tapi kalau gawat darurat, langkah 1 sampai 5 dilakukan bersamaan dengan langkah ke-6. Kayak misalkan contoh kejang demam, ya kan? Oh, kalau kejang demam anak kejang nih, ya udah lakukan bersamaan. Dikasih anti penurun panas juga, anti kejangnya juga, sambil si orang tuanya lakukan langkah 1 sampai langkah 5. Gitu. Nah, kemudian sampai ke langkah ke-7. Nah, itu kalau untuk pengobatan. Kalau untuk pencegahan, lakukan tahap nomor 2 sampai 6. Nomor 2 sampai 5. Gitu. 2 sampai 5. Kenapa nomor 1 tidak lakukan tobatnya? Ya karena maksudnya ya tobat juga dilakukan tapi secara umum gitu, bukan secara spesifik karena kita lagi nggak sehat gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Nas. Oke, nah ini karena waktu nih Dok gitu ya. Saya pertanyaan terakhir nih gitu ya. Kira-kira kalau seandainya semua orang menggunakan Quranic Immunity, tapi ya ini nggak gampang juga sih ya. Ini kan kita ngedorong nih gitu ya. Jadi saya perlu bantuan teman-teman. Kalau seandainya memang suka gitu kan dengan konten ini, silahkan di-share gitu kan. Silahkan di-share
ke banyak temen gitu ya, rekomendasiin video ini agar semuanya jadi positif ya. Karena selama ini mungkin karena yang ngomong itu bukan dokter gitu ya, ya akhirnya kita ngerasanya ini kan bukan dokter yang ngomong, tapi ada kok dokter-dokter yang memang visinya itu ya visi ngembaliin semuanya ke Allah gitu ya. Nah, apa pandangan Dokter Fikri nih dari nomor 1? Ini kan kita nomor 1 nih. Nomor 1 apa bahasanya? Kematian dunia sekarang ini ya kan? Betul Pak Anas. Menjadi nomor 1 seperti Brunei, nomor 1 sembuhnya. Kebalikan. Iya. Nah, itu bisa nggak gitu kan kita dorong dengan gerakan Quranic Immunity ini? Selama kita percaya dengan kekuatan Al-Quran, saya percaya Pak Nas bahwa insya Allah kita bisa. Cuma persoalannya adalah sekarang kan, kenapa sih kita menjadi yang seperti ini? Karena sudahlah kita prokesnya nggak ketat, menolak tentang COVID, kemudian jauh pula dari Allah, jauh pula dari Al-Quran. Coba yuk sekarang kita dekatlah sama Al-Quran, dekatlah kembali sama Allah. Percaya bahwa semua, nggak usah sibuk dengan konspirasi lah. Nggak usah sibuk dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian menjauhkan dari fakta yang sudah ada. Terima aja bahwa COVID ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita menerima COVID ada, lalu bagaimana obatnya? Kita percaya nggak dengan Allah? Nggak usah pikirkan COVID siapa yang ciptakan, Allah yang punya kuasa. Maka ketika kita percaya yakin penuh sama Allah, saya optimis bahwa insya Allah ini bisa berubah, dan perubahan itu dimulai dari kita semua. Siap. Bismillah ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini memberikan kabar gembira. Ini yang kita inginkan gitu ya. Jadi video ini memberikan kabar gembira sebagaimana tadi gitu kan, dokter anestesi yang merasa gembira dengan kabar yang tadi saya sampaikan ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kabar-kabar positif ini tadi juga mohon izin ya, tadi mohon maaf karena waktu saya yang terbatas, jadi testimoni-testimoni yang ada di komen saya tampilkan barengan sama penjelasan Dokter Fikri gitu ya. Yang nanti merasa diperlukan tonton ulang lagi aja. Ini ada satu ya, Pak Aib Saifuddin. Beliau peneliti hampir berinteraksi dengan virus setiap hari lebih dari 10 tahun. Sepakat dengan metode ini, dengan ibadah hormon kortisol kita berkurang dan imunitas akan terjaga. Ini kuncinya. Sip, makasih Pak Aib gitu ya. Alhamdulillah ini kesaksian dari ahli virus juga gitu ya, berinteraksi dengan virus lebih dari 10 tahun ya. Jadi ya alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, karena waktu juga yang membatasi kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Fikri. Makasih Dok ya, mudah-mudahan bisa Pak Nas. bincang inspiratif lagi. Juga ke Dokter Krisanti, makasih banyak Dokter Krisanti. Sama-sama, terima kasih Pak Ya, Anas. mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya bisa mengikuti jejaknya Dokter Krisanti yang mendapatkan kesembuhan dari kanker stadium 4. Beliau mendapatkan kesempatan hidup ketiga sekarang, Masya Allah. Dan akhirnya sekarang membaktikan hidupnya untuk membantu orang lain. Makasih banyak Kalau Dokter boleh Krisanti. menambahkan sedikit tadi, Silakan. melengkapi yang tadi Dokter Fikri bilang. Kalau tadi Dokter Fikri langkah ketiganya dengan membayangkan sesuatu yang senang ya, dengan LOP yang bagus-bagus. Sebenarnya kalau nggak bisa juga, kalau memang masih masih takut ya, masih cemas gitu, baca aja Al-Quran. Baca Al-Quran 30 menit, lebih dari 30 menit itu udah dengan sendirinya hormon kebahagiaan itu muncul. Dengan sendirinya ya Dok ya, jadi baca Dengan Quran lebih dari sendirinya. 30 menit, oke. Lebih dari 30 menit, dengan bersuara ya. Dengan bersuara. Ini ada tadi yang nanya, kalau seandainya ada orang yang bacakan ya, atau misalnya nyetel murotal di YouTube, itu gimana Dok? Bisa juga. Bisa juga ya, Bisa tapi juga, mungkin tapi tidak yang lebih kuat ya, yang lebih kuat adalah suara sendiri. suara sendiri. Suara kita sendiri, suara kita yang dibacakan, ditangkap sama telinga kita, kemudian diproses oleh otak kita. Itu jauh lebih kuat. Jauh lebih kuat. Sip. So teman-teman semua, bismillah ya. Yakin ya, baca Quran aja lebih dari 30 menit atau gunakan metode yang kita biasa gunakan di Magnet Rezeki, yaitu Garpu Ta'ala. Ada lagi Dok mungkin? Sudah. Cukup. Sudah lengkap sekali. Siap, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum Dokter Fikri dan Dokter Krisanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini kabar baik ya bagi semua yang siapapun ya. Jadi kita juga berharap, saya ketika memunculkan bincang inspiratif ini, judul ini gitu ya, kita berharap banget gitu ya, mudah-mudahan grafiknya menurun gitu ya, karena ya walau bagaimanapun gitu ya, kita juga adalah rasa-rasa gitu ketika grafiknya makin meningkat tuh, Masya Allah gitu ya, nanti takutnya hormon stres kita muncul semua. Nah mudah-mudahan dengan ini ya, yuk sama-sama kita bareng-bareng, ini harus kita bareng-bareng semua. Oke lah, bismillah, terima kasih Dok ya. Ini baik teman-teman semua, mudah-mudahan bincang inspiratifnya bermanfaat, dan
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempercepat kita ya untuk keluar dari kondisi ya. Saya Nasrullah undur diri ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dalam kebaikan demi kebaikan, dan mudah-mudahan mereka-mereka yang wafat dalam COVID dicatat sebagai para syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sedang berada dalam perawatan-perawatan, semoga semua dosanya digugurkan oleh Allah dan segera diberikan kesehatan ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada kita semua. Saya Nasrullah undur diri, billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan Magnet rezeki, satu sama terhubung.